Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita dan semoga tetap semangat dalam belajar. Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan kegiatan belajar kita, tematik kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka tujuan pembelajaran hari ini Pak Guru bacakan. Yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi manfaat organ gerak manusia secara peduli. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf secara bertanggung jawab. Dan yang ketiga, siswa mengetahui ciri-ciri komik dengan baik. Nah, itulah dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan anak-anak bisa memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan pembelajaran kita ini. Maka kita mulai saja tentang tujuan pembelajaran pertama tadi, yaitu mengidentifikasi manfaat organ gerak manusia secara peduli. Nah, pada waktu-waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang gangguan pada alat-alat gerak kita. Nah, hari ini kita mempelajarinya kembali, tapi dengan informasi-informasi yang baru. Coba perhatikan gangguan dan kelainan pada otot manusia. Yang pertama itu disebut dengan hipertrofi. Nah, apa itu hipertrofi? Nah, ini adalah sebuah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Jadi, orang yang biasanya bekerja berat, mengangkat beban, itu ototnya bisa membesar dan menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena selalu ada aktivitas yang diberikan kepada otot-otot tersebut. Sehingga ini bisa kita lihat pada olahragawan, terutama yang binaraga. Nah, pada minggu-minggu yang lalu, bahkan pada buku paket kita halaman 125, itu bisa kita lihat sekarang di sana ada gambar binaragawan Ade Rai. Ya, dia sedang berlatih beban. Nah, lihatlah otot tubuhnya itu di sana semua membesar. Nah, inilah dinamakan sebagai hipertrofi. Ya. Oke, paham ya? Berikutnya atrofi. Ya, atrofi itu kebalikan dari yang tadi, hipertrofi. Nah, perhatikan gambar. Ini adalah gambar kaki mulai paha dan kaki manusia. Ya. Nah, dia mengalami kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Nah, ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot, ya. Jadi ini karena disebabkan penyakit, ya. Kalau kadang kita lihat ada orang dewasa, ya, kaki sebelah kanannya berbeda ukuran dengan kaki sebelah kirinya. Yang kanan normal, yang kiri mengecil dan tumbuhnya tidak sempurna. Nah, ini disebabkan oleh atrofi, ya, atau kelainan otot. Itu dia contoh. Lalu berikutnya stiff atau kaku leher. Lihat bagian yang merah ini. Kalau dikatakan kaku leher itu, ini bagian inilah yang diserang oleh stiff atau kaku leher itu. Ya, ini. Ketiga gambarnya ini menampilkan di sebelah mana terjadi stiff itu. Nah, bisa di kanan, bisa di kiri. Yang di gambar ini semua di sebelah kanan. Nah, lihat ini yang gambar tengah yang ada rangka ini, itu udah jaringan otot yang namanya ini, udah jaringan otot. Jadi kaku, ya. Jadi kelainan otot ini disebabkan karena adanya peradangan. Nah, memerah itu mewakili pengertian peradangan, ya. Otot trapesius, ya. Ya, otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Ya, jadi kadang-kadang kita memutar leher seperti ini,
ya. Tapi tanpa diambil ancang-ancang, tanpa diputar lemas dulu, tapi langsung kuat sekaligus. Nah, akibatnya terjadilah stiff atau kaku leher. Nah, itu dia ya. Maka jangan sekali-sekali anak-anak kami memutar lehernya secara tiba-tiba, karena bisa kamu mengalami stiff atau kaku leher nantinya. Berikutnya tetanus. Nah, inilah dia tetanus itu, penyakitnya seperti ini, ya. Dia bisa menyerang orang melalui apa? Misalnya kita pergi keluar rumah, lalu tanpa kita sadari kita menginjak paku yang sudah berkaratan, banyak kumannya. Nah, itu nanti akan menimbulkan penyakit tetanus, ya. Jadi kelainan apa yang diserang tetanus ini, virus ini, dia akan membuat kelainan otot, ya, yang diinfeksinya itu menjadi kejang-kejang, ya. Jadi ada kayak berdenyut dia, ya, tidak enak, membuat kita demam, ya. Nah, kalau ini tidak ditangani dengan cepat, tetanus ini, maka tidak tertutup kemungkinan untuk menyelamatkan si penderita ini harus diamputasi. Kalau misalnya kakinya, kalau sudah kakinya, alas kakinya ini atau telapak kakinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi, maka jalan terbaik adalah harus ada dipotong kakinya ini, supaya jangan menular atau menyebar ke seluruh tubuhnya. Kalau enggak, ya, dia akan menyebar ke seluruh tubuh, ya. Jadi harus diambil tindakan untuk dipotong, supaya apa? Kaki yang sudah terinfeksi itu tidak menyebar ke seluruh tubuh. Nah, akhirnya apa? Manusia bisa menjadi cacat. Nah, jadi infeksi bakteri Clostridium tetani itu nama bakterinya. Jadi hati-hati kalau keluar rumah, biasakan menggunakan sandal yang benar, ya. Dan jangan masuk tempat sembarangan, misalnya bermain di tempat kotor, bermain di tempat tumpukan sampah dan sebagainya. Lalu kejang otot. Nah, inilah dia contoh kejang otot. Ini ada di belakang saraf-saraf kaki manusia. Nah, mengalami kejang di sini juga di betis dan di berbagai tempat di tubuh kita. Nah, gangguan ini terjadi karena otot melakukan kerja terus-menerus tanpa henti. Misalnya, kita terus berlari sepanjang hari. Kita tidak mau berhenti. Pokoknya bermain aja sepanjang hari, lari-lari juga. Nah, akhirnya otot kita ini menjadi lelah karena digunakan terus-menerus. Nah, akibatnya, ya, tidak lagi bisa melakukan kontraksi atau tidak bisa melakukan lagi fungsinya, ya. Berkontraksi dia, misalnya kalau kaki ditekuk akan ikut yang menekuk, atau kalau jalan lurus maka otot itu lurus. Tidak bisa lagi, karena apa? Sudah terlalu capek. Tidak bisa lagi dia berkontraksi, sudah tidak ada lagi energinya. Nah, akhirnya apa yang terjadi adalah terjadi kejang otot atau sering kita sebut dengan kram. Nah, ini pun juga sering kita alami, bukan hanya karena dipakai terus-menerus. Kadang-kadang kalau kita berdiri lama atau jongkok lama, lalu tiba-tiba kita berdiri, itu bisa terjadi kram di kaki kita. Sering kita sebut sebagai kesemutan, ya. Nanti kalau kita letakkan di lantai seperti nggak enak rasanya gitu, kebas. Nah, itu adalah contoh-contoh kram. Nah, berikutnya adalah hernia abdominal. Apa itu hernia abdominal? Nah, hernia abdominal itu terjadi akibat robeknya dinding perut manusia. Nah, ini perut, tapi ada celah di sini yang bolong sehingga menyebabkan usus itu melorot keluar sebagian. Dan di atas kulit perutnya itu timbul tonjolan, ya, timbul tonjolan. Nah, bisa karena memang dinding perutnya tidak bagus, atau bisa juga karena kecelakaan sehingga terjadilah kesobekan pada dinding pelapis perut ini sehingga dia keluar. Tapi karena ada kulit, maka tidak bisa dia keluar lagi. Maka akibatnya apa? Karena menumpuk sebagian, ya, saluran pencernaan ini di luar
dinding perut kita, maka terjadilah seperti bengkak, ya, dan itu menyakitkan, ya, menyakitkan dan tidak enak, ya, itu dia. Nah, setelah kita memperhatikan keenam gangguan dan kelainan pada otot manusia tadi itu, kita diajak supaya mencegah itu lebih baik daripada mengobati, kata orang bijak, ya. Maka apa caranya? Kita harus mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot kita sendiri atau otot manusia dan penyebab-penyebabnya. Nah, dengan mengetahui, ya, berbagai kelainan itu dan juga penyebabnya, maka kita bisa lebih berhati-hati untuk melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan kita sehari-hari. Nah, inilah yang kita bahas tentang gangguan dan kelainan pada otot manusia. Berikutnya, bagian B, ya, itu juga bahasa Indonesia sebenarnya, tapi kita kemarin sudah Pak Guru kasih tugas untuk menulis informasi dalam bentuk teks paragraf, maka tidak Pak Guru kasih hari ini lagi, cukup dibaca saja. Tapi dari keenam tadi kelainan ini ada tips Pak Guru kasih di sini, tips menghindari nyeri otot leher akibat salah tidur atau salah bantal, kata orang, ya. Nah, ini pasti umum kita alami, ya, karena kita kurang memperhatikan posisi tidur yang benar. Nah, maka apa yang dibuat supaya terhindar kita dari nyeri otot leher kalau bangun pagi? Maka ada satu, posisi tidur itu harus nyaman, ya. Jadi tidur itu harus pada posisi yang nyaman kita, ya. Ketika kita mau meluruskan kaki kita tidak terganggu dengan benda-benda lain. Nah, itu namanya posisi tidur nyaman, ya. Lalu berikutnya, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Sesuaikanlah dengan bentuk kepalamu. Bantal umum kan ada, tapi jangan dilapis bantalnya, karena itu bisa menimbulkan nyeri otot pada lehermu. Lalu berikutnya adalah jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap pada tubuh. Ini keseringan kita ini, ya, termasuk Pak Guru di dalam, karena merasa gerah, merasa panas, nyalakan kipas, dan supaya lebih cepat dingin lagi, kita hadapkan kepada kita. Nah, rupanya itu dilarang, ya, karena itu bisa berhubungan dengan saraf-saraf leher kita, dan itu bisa menyebabkan nyeri pada otot leher dan otot-otot lainnya. Lalu berikutnya, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Nah, ada manusia kalau tidur dia, misalnya dia terlentang waktu dia tidur, maka sampai besok pagi dia juga terlentang sampai bangun. Nah, ini tidak dianjurkan, tapi dianjurkan adalah boleh kita variasikan gerak posisi-posisi ini. Ya, ini sebenarnya untuk memberikan kesempatan kepada otot leher kita tidak terlalu dibebani oleh bagian tubuh kita. Ya, bayangkan 7-8 jam hanya terlentang saja, ya sakitlah otot leher bagian belakang. Atau kita miring ke kanan sampai besok pagi. Nah, ini juga berbahaya. Nyeri otot karena dipaksa dia semalaman untuk menopang badan kita. Lalu sebisa mungkin jangan tidur di atas kasur yang keras. Ya, ini akan menyebabkan nyeri otot pada leher. Nah, itulah tips dari Pak Guru, semoga bisa dipraktikkan. Nah, anak-anak coba perhatikan, menurut anak-anak ini apa sebenarnya? Yang gambar-gambar ini, ada 4 gambar di sini. Nah, tentu kalau kita lihat pelajaran sebelumnya, kita pasti mengetahui bahwa ini adalah sebuah gambar yang menceritakan sesuatu, dan ini dinamakan adalah komik. Ya, masih ingat kan komik? Nah, jadi kita melihat bagaimana ciri-ciri komik. Nah, inilah ciri-ciri komik itu. Pertama, komik itu hadir untuk menyampaikan cerita dan pesan, dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks gambar. Nah, lihat. Informasinya adalah percakapan yang terjadi di dalam gambar ini. Itu informasi.
tetapi disampaikan melalui gambar-gambar, ya, itu maksudnya. Lalu dua, proporsional, keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat membaca komik seakan-akan terlibat dalam berperan langsung ke dalam cerita. Nah, ingat, tidak melulu gambar yang ada di dalam ini, tapi diseimbangkan dengan percakapannya, ya. Jadi ada juga muncul bahwa kotak-kotak dialog, ya, atau ada aktivitas berbicara di sana. Sehingga gambar itu tidak melulu hanya menonjolkan kejadian apa di situ, tapi dibahasakan dalam bentuk sebuah cerita. Lalu ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Coba perhatikan contoh gambar ini. Semuanya sederhana bahasanya, tidak ada yang aneh-aneh. Nah, sehingga ini sebenarnya menyampaikan informasi edukasi kepada kita dalam bentuk komik, supaya kita memahami cara tidur yang benar. Berikutnya, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca merasa atau sikap kepahlawanan, ya. Itu komik. Berikutnya, penggambaran watak secara sederhana. Watak dalam komik dibuat secara sederhana, ya. Watak itu sifat, sikap, atau pembawaan si tokoh dalam bacaan tersebut, dibuat sesederhana mungkin. Nah, tujuannya adalah supaya pembaca itu memahami isi cerita dan menangkap pesan-pesan yang akan disampaikan di dalam cerita. Lalu yang terakhir adalah menyediakan humor. Ya, kata-kata komik itu berasal dari komik yang berarti jenaka. Nah, humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca. Dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Jadi komik itu ditulis sesuai dengan selera masyarakat umum sebenarnya. Karena yang mau dia tampilkan di situ adalah hal-hal yang menarik dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi kalau dari segi bahasa, komik itu sifatnya jenaka atau lucu atau menghibur. Nah, itu dia anak-anak materi yang Pak Guru sampaikan hari ini. Semoga setelah mengikuti ini anak-anak kami bertambah pengetahuannya dan juga semangat belajarnya makin bertambah. Nah, hari ini untuk menutup pembelajaran kita tidak ada tugas kita, hanya anak-anak cukup menonton video hari ini. Lalu kalau perlu catatkan hal-hal penting yang sudah Pak Guru tampilkan ini. Lalu jangan lupa tugas yang kemarin memang cukup banyak, tapi mulailah menyicil. Pak Guru melihat ada beberapa yang sudah, memang belum Pak Guru koreksi karena masih sibuk dengan banyak pekerjaan. Tapi dimasukkanlah pelan-pelan melalui WA. Nanti kalau ada waktu Pak Guru akan diperiksa. Jadi sekianlah untuk pagi ini. Selamat belajar untuk anak-anak kami. Ya, tetap semangat karena keberhasilan itu di depan matamu, di depan mata kita semua ada. Maka keberhasilan itu hanya bisa kita capai kalau kita berusaha, bukan nanti, tetapi mulai dari sekarang. Jadi itu saja pesan Pak Guru. Selamat pagi dan see you, thank you.